Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna. Alhamdulillah, pemirsa Buniman, kita dapat bertemu di sini untuk sama-sama menuntut ilmu. Salah satunya adalah puasa dalam baju ketakwaan kita. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tema kita kali ini adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian semua selalu terus bertakwa. Kata la'alla dengan segala macam bentuknya dalam Al-Quran terulang sebanyak 130 kali. La'allakum sebanyak 67 kali. Kata la'allakum tattaqun sebanyak 6 kali. Salah satu ayat yang pertama kali merupakan perintah Allah adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah la'allakum tattaqun itu adalah hasil yang diinginkan oleh Allah, tapi sebelumnya ada perintah, ada panggilan. Ada dua panggilan. Kalau yang pertama adalah panggilan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Allah. Itu adalah perintah pertama dalam Al-Quran, tapi konteksnya u'budu rabbakum, Tuhan kalian. Nah, disinilah didefinisikan atau maksudnya dijelaskan Allah itu alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Siapapun dia, orang kafirkah dia, apalagi kita muslim, itu pasti percaya dan meyakini. Kalau ditanya siapa yang menciptakanmu, pasti akan menjawab Allah. Itu sebabnya kesepakatan ini yang dituju oleh Allah, wahai orang-orang atau wahai kalian semua umat manusia, untuk menyembah Allah, yaitu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah 183 yang menyebutkan tentang puasa, konteksnya adalah bukan lagi ya ayuhan nas yang tadi. Kalau tadi adalah manusia, seluruh manusia, sekarang adalah panggilannya kepada khusus umat Islam. Orang yang dicintai Allah itu pasti akan disebut ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah menyebutkan atau memanggil orang-orang yang Dia kasihi, pasti setelah panggilan itu akan diberikan perintah atau larangan. Konteks inilah pastinya orang atau kita kaum muslimin yang diberikan atau dipanggil oleh Allah itu pasti siap lapang dada, lapang pikiran, lapang hati kita untuk menerima perintah atau larangan dari Allah. Itulah sebabnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Katanya adalah, firman ini adalah pasif. Pasif itu adalah kutiba alaikum, jadi diwajibkan. Tidak dalam konteks Allah mewajibkan. Jadi diwajibkan. Kata diwajibkan adalah ini menunjukkan betapa siapapun yang akan mewajibkan puasa ini, karena puasa ini adalah hikmahnya sangat besar sekali untuk kesehatan jiwa kita, raga kita apalagi, itu pasti akan kita taati. Contoh kecil adalah misalkan ketika kita ke dokter, kemudian kita akan operasi misalkan salah satu anggota badan kita dalam perut kita, pasti kita diminta untuk cek keseluruhan kesehatan kita. Kemudian kita diminta untuk puasa dalam beberapa jam atau biasanya malam sampai paginya kita berpuasa. Kemudian akan dilakukan operasi.
Kita tidak pernah bertanya, mengapa dokter itu meminta kita berpuasa? Tapi kita akan taat terus. Kita akan taat. Tidak pernah, kenapa dokter engkau menyuruhku berpuasa? Tidak. Nah, ketaatan kita pada sesuatu yang bermanfaat bagi kita, ini apalagi yang diminta oleh yang kita wajibkan atau kita tuntut atau kita kerjakan, ini adalah yang mewajibkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan kita. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Semoga kita itu selalu bertakwa. Nah, saya ingin menjelaskan la'alla di sini adalah konteksnya adalah littaraji, istilahnya itu. Maknanya adalah semoga atau misalkan agar. Tattaqun itu adalah kata fi'il mudhari'. Tattaqun berasal dari kata waqa yaqi, yaitu menjaga diri, melindungi, mengawasi, takut, seperti itu. Fi'il mudhari' diartikan adalah yang selalu. Jadi selalu bertakwa. Kita diharapkan dengan puasa ini selalu kita bertakwa dimanapun kita berada. Takwa dalam pengertian adalah menjaga diri dalam konteks bahasa. Tapi seringkali kita definisikan adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, definisi istilah ini merupakan definisi yang sebab akibat. Mengapa kita menjalankan perintah Allah? Karena kita taat pada Allah. Mengapa kita menghindari seluruh apa yang dilarang Allah adalah untuk kita mendekat kepada Allah, untuk kita tidak takut. Nah, takwa di sini dalam pengertian bahasa ada takut, tapi takut bukan untuk ditinggal. Takut disegani, tapi kita berusaha mendekat. Itulah ketakwaan kita kepada Allah. Itu sebabnya karena kita takut tapi kita mendekat kepada Allah, itu sebabnya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, konteks ini puasa itu dalam pengertian juga menahan diri. Menahan diri ini itu makna bahasanya. Tapi kalau makna istilahnya atau pengertian secara luas, itu adalah menahan diri adalah berarti kita mempunyai potensi, kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi kita menahan diri untuk tidak melakukannya. Itulah makanya puasa itulah menahan diri. Kita mampu untuk makan, kita mampu untuk melakukan apapun yang membatalkan puasa, tapi kita tahan itu semua. Itu adalah menahan diri. Ini merupakan makna puasa secara bahasa. Nah, makna puasa secara bahasa menahan diri ini bukan hanya sebatas kita dari awal subuh, waktu subuh, sampai menjelang maghrib atau saat maghrib tiba. Bukan hanya sebatas itu. Tapi menahan diri dalam konteks luas, dalam kehidupan sosial kita adalah kita bertoleran, kita moderat, kita toleran terhadap orang-orang yang misalkan tidak berpuasa sekalipun, kita harus toleran, menahan diri. Itulah tempat kita diuji kemampuan kita menahan diri kita. Nah, seringkali juga menahan diri ini adalah dikonotasikan dengan sabar. Sabar bukan pengertiannya itu kita lemah, bukan. Tapi kita mampu untuk melakukan sebuah tindakan balik, tapi kita juga menahan diri. Sebagai contoh misalkan, kita ditampar, atau kita diinjak kaki kita, tapi kita diam saja. Diam. Kita punya kemampuan untuk marah, kita punya kemampuan untuk menempeleng balik atau menginjak balik orang yang menginjak kita, tapi kita tidak lakukan itu. Kita menegurnya dan kita menahan diri. Itu namanya sabar. Nah, kesabaran ini adalah tiada batas. Kalau Gus Dur mengatakan, sabar itu memang tidak ada batasnya. Dan kalau memang dia tidak sabar, berarti memang dia tidak, kalau ada batasnya, berarti memang dia tidak sabar. Nah, takwa di sini, karena konsep
at-taqwa la'allakum tattaqun ini merupakan pencapaian puncak dari apa yang diinginkan Allah untuk hambanya. Jadi banyak sekali hal-hal atau misalkan amal baik yang harus dilakukan dari ciri-ciri bertakwa ini. Salah satu contohnya adalah di awal surah Al-Baqarah disebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempercayai alam gaib atau yang gaib, kemudian dia itu melakukan salat, kemudian dia tidak hanya salat, maksudnya wujud dari ketakwaannya dia itu adalah mempercayai atau mengimani yang gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Jadi amal baik dalam hati, amal baik dalam pikiran, amal baik lahiriah itu ditunjukkan. Nah, semua amal baik dalam konteks yang kita lakukan itu dah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sangat banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini adalah salah satunya adalah dengan kita menahan diri, dengan kita bersabar, dengan kita melakukan banyak kebaikan. Nah, konteks kebaikan inilah yang coba misalkan kita dengarkan pernyataan dari Gus Dur misalkan. Bila kita melakukan sebuah kebaikan, orang tidak akan tanya apa agamamu. Tidak pernah bertanya. Jadi konteks kebaikan itu adalah yang diterima dan semua orang kita pasti aman dan nyaman menerima kebaikan itu. Jadi kebaikan itu adalah untuk umat manusia, tidak hanya terbatas pada umat muslim saja. Jadi tidak mesti dia itu misalkan dia beriman kemudian berbuat baik saja. Tapi kita berbuat baik kepada siapapun dan apapun, bahkan kepada binatang pun sekalian, kita harus berbuat baik, berlaku baik kepada semut, kepada apapun itu, hewan, atau lingkungan kita, seperti itu. Nah, kita berbuat baik. Nah, kalau kita berbuat baik kepada manusia, itu kita sudah paham. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana kita harus berbuat baik kepada manusia. Tapi terhadap lingkungan, banyak sekali juga ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan. Salah satunya, contohnya adalah watumitul adha anit thariq. Itu menyingkirkan misalkan duri atau kerikil atau apapun yang menyakiti dan bisa memudaratkan seseorang dari jalan, itu merupakan pemeliharaan lingkungan. Dengan kita memberikan kebaikan, menghindari atau misalkan menyingkirkan apa yang kemungkinan akan memudaratkan orang lain dalam jalan itu, kita sudah melakukan sebuah kebaikan. Ada juga cerita hadis juga yang menyatakan bagaimana misalkan seorang pelacur itu memberikan air minum kepada salah satu anjing. Dengan sebab itu dia tuh masuk surga. Jadi kita sebagai manusia tidak mempunyai kompetensi untuk mengklaim kita orang yang berhak masuk surga, atau kita tidak punya hak untuk mengklaim kita yang punya surga. Kita tidak bisa mengklaim juga kita adalah orang baik. Tidak bisa. Karena ketika kita melakukan itu, klaim itu, maka kita sendiri pada saat itu tidak baik. Seperti itu. Bukankah Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tentang segala pujian apapun terhadap makhluk hidupnya adalah milik Allah. Ketika kita memuji makhluk, maka kita memuji Allah. Jadi ketika kita menghinakan makhluk, maka kita akan menghinakan penciptanya. Siapapun dia, manusiakah ia atau anjingkah ia? Mengapa saya sebut anjing? Mengapa babi misalkan seperti itu? Anjing itu najis ketika dia berproses sentuhan terhadap bejana kita atau mangkok kita segala macam. Itu dalam konteksnya najis. Tapi konteksnya dia adalah makhluk Allah yang tetap perlu dihormati,
diberikan makan segala macam, dan Allah menjaminnya. Sama juga dengan babi. Jadi kita tidak punya hak untuk memarahinya, kita tidak punya hak untuk menghardiknya juga, tapi kita mempunyai hak berbuat baik terhadap semua itu, semua manusia, semua makhluk si Allah. Nah, itu adalah makna kebaikan-kebaikan dalam konteks besar kehidupan kita yang akan mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, itu semoga kita selalu bertakwa. Ingat, tanda petik adalah kata selalu bertakwa. Nah, selalu ini bukan sekarang kita takwa saja, ketika kita berpuasa kita rajin sholat tarawih, sholat hajat, sholat tahajud, kita rajin baca Quran 1 juz sehari. Tapi setelah puasa apa? Madza ba'da Ramadan? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kesuksesan ketakwaan kita bukan hanya sebatas pada Ramadan saja. Setelah Ramadan, bahkan sampai Ramadan tiba, bahkan setiap waktu kita harus kita meramadankan atau mentakwakan diri kita. Jadi takwa tidak selesai dengan masa lalu, dengan Ramadan ini saja, tapi dia akan selalu sekarang dan untuk masa depan kita. Jadi ketakwaan itu adalah berproses. Dan kesuksesan menjadi takwa inilah yang selalu kita harus jaga. Dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita menjadi orang yang bertakwa diterima di sisi Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu di jalannya, dan selalu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah menunjukkan kita jalan yang lebar, luas, yang lurus untuk kita sampai kepada jalan seperti orang-orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.